sudah muak, putus asa besar, mimpi tak pernah berjalan lancar. Bajingan kepala, baiknya mereka masuk neraka. Kak, ini aku baru dapat slip gaji bulan ini loh. Tapi aku heran, kok gajiku sama gajinya Aim beda padahal kan posisinya sama. Seriusan? Berapa bedanya? Hampir 25% sih, lebih rendah. Cie yang baru gajian, makan-makan ini sapi kali lah ya. Loh, kok pada cemberut nih? Ada apa? Cerita dong. Kok gajiku sama gajimu beda jauh sih? Kan padahal posisinya kita sama, hampir 25% loh. Kok bisa? Gaji aku kan 3 juta. Kalau selisih 25% itu berarti gajimu 2.250.000. Berarti selisihnya itu banyak banget. Kok bisa sih? Sumpah beneran kayak gitu? Ya ampun, kasihan banget. Tapi aku tuh emang pernah denger di PT Alam Group tuh emang sering ngebeda-bedain karyawannya gitu loh. Yang perempuan tuh sering dapat gaji lebih sedikit dari laki-laki karena tuh perempuan dianggapnya lebih lemah gitu dalam bekerja. Jadi kalau perempuan di PT Alam Group itu pasti gajinya lebih rendah dari yang laki-laki. Itu sih udah jelas-jelas bias gender, ya enggak? Kan kemampuan kerja nggak ada hubungannya sama jenis kelamin. Sepakat? Bener banget tuh. Betul, aku setuju, sepakat ya. Kenapa? Karena upah itu tidak ada hubungannya dengan laki-laki maupun perempuan. Mereka itu harus setara dari sisi upah, karena yang membedakan itu hanyalah dalam kompetensi saja. Jadi tidak ada hubungannya mau laki-laki maupun perempuan, upah itu harus setara. Setahu aku juga, secara hukum itu melanggar loh. Karena akan ada yang namanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88C Ayat 2. Itu bunyinya, seorang pengusaha itu wajib menerapkan upah tanpa adanya diskriminasi gender. Nah, betul tuh. Apalagi di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 udah menegaskan. Nah, di pasal itu tuh menegaskan tentang kesetaraan setiap warga negara di dalam pemerintahan dan juga di dalam hukum. Nah, itu kalian kan udah ngerti dasar hukumnya. Jadi kalau perusahaan itu memberi upah yang berbeda karena fitnya itu perempuan, itu bukan lagi tidak adil, ini pelanggaran hukum, bos. Jadi aku harus gimana? Gimana kalau kita ajuin surat keberatan resmi? Secara audiensi ke bos. Setelah itu kita minta transparansi upah dan kita harus minta ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Setuju nggak? Setuju. Ya udah, ayo kita samperin bos kita aja biar lebih jelas. Ayo. Teman-teman, bagaimana kalau gini? Aku ke kantor polisi lebih dahulu. Nanti kalian ketemuin bos. Nanti kalau ada apa-apa lapor ke saya ya, biar aman ya. Ini demi keamanan kita semua. Bagaimana? Setuju gak? Oke. Oke. Bos, saya minta kejelasan ya. Saya minta transparansi upah untuk semua pegawai di sini. Tidak membedakan mana laki-laki dan perempuan. Karena selisihnya sampai 25% dan itu hal yang tidak wajar. Apa sih ribut-ribut? Ganggu orang main game aja. Duduk. Ada apa? Coba ngomong pelan-pelan, jangan ribut-ribut. Ada apa? Kami telah mengajukan surat keberatan resmi yang mana isinya menuntut transparansi upah antara pegawai di sini, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kami mengajukan kepada Bapak untuk bisa terbukanya secara resmi bagaimana sih pembagian upah yang benar itu. Karena Fida juga Anim itu dalam satu divisi yang sama. Tapi gaji mereka beda Pak, 25% bedanya. Itu sangat tidak wajar. Kinerja laki-laki itu kan lebih kuat. Lah perempuan gimana? Laki-laki itu di rumah juga menafkahi. Lah perempuan cuman jadi ibu rumah tangga. Wajar dong kalau laki-laki lebih tinggi. Itu namanya bias hukum Pak. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88C Ayat 2 itu tidak diterapkan di kantor ini. Dan kalau Bapak masih kekeh dengan tindakan Bapak, akan saya bawa ke ranah hukum. Saya juga single parent, Pak. Jadi saya harus menafkahi keluarga saya sendiri. Tuh, jangan dong, jangan dibawa ke ranah hukum. Kita bisa bicarakan baik-baik ya. Oh, gini aja. Gaji kalian yang belum terbayarkan, ini saya bayar sekarang. Dan saya berjanji untuk bulan depan gaji perempuan akan setara dengan laki-laki.
Gaji ini kami terima, tapi untuk keamanan kami sebagai pekerja perempuan, kami butuh yang namanya surat resmi atau kontrak dengan Bapak. Silakan sudah kami buat, bisa Bapak baca dan tanda tangani sebagai perlindungan untuk kami para pekerja perempuan. Apabila nanti Bapak menyelewengkan lagi, kami akan bawa ini ke ranah hukum. Baik, saya terima. Saya akan baca dan tanda tangan. Badanku